Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia dimanapun Anda berada? Hari ini saya Setia Furnohodi, siap untuk berbagi dengan sahabat sekalian, ya, sahabat entrepreneur sekalian, tentang bagaimana caranya kita untuk bisa menjual lebih banyak lagi, dan lebih banyak lagi setiap hari. Karena penjualan itu adalah darah dari sebuah bisnis. Ingat, jualan sama dengan darah dalam usaha. Kalau Anda nggak ada darahnya, mati. Orang habis darah, mati. Betul nggak? Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus berani jualan. Nah, banyak orang yang mau jualan, tapi bingung gimana caranya jualan. Bingung mindsetnya. Simple sebenarnya. Ya, gimana caranya dapetin uang? Nah, mungkin teman-teman ada yang pusing dengan apa sih yang namanya omset? Apa yang namanya? Betul kan? Omset. Apa yang namanya HPP, harga pokok produksi, gitu ya. Pokok produksi. Ya, ini harus tahu nih, kan menjadi pengusaha. Ya. Yang ketiga, apalagi omset, HPP, margin. Oke. Apalagi nih, udah margin. Ada lagi yang namanya profit. Ada piutang. Ya, ini harus tahu nih, ini bahasanya. Karena kalau Anda nggak tahu bahasa ini, nggak bisa kita jadi pengusaha. Susah. Kenapa? Karena kita nggak ngerti, buta finansial kita. Nih, profit, piutang, margin, HPP, omset, utang. Kita akan bahas satu-satu. Oke, ya. Sebelum nanti kita ngomongin jualan sama darah, gimana caranya jualan supaya banyak, gampang, simple banget. Jadi yang paling simple itu justru ngomongin tentang sales, tentang penjualan. Bisnis yang lain tentang sumber daya manusia, nah itu justru yang ribet. Gimana cara rekrutmen dari mana, itu lebih ribet. Gimana cara dapetin tim yang ini ribet. Justru yang kayak gini simple. Asalkan tahu polanya, asalkan tahu caranya, Anda paham. Apa omset? Nah, teman-teman saya tanya, apa itu omset? Oke, omset adalah, ya, omset adalah semua pendapatan kotor perusahaan. Misalnya, ya, ini nih bahasa saya, apalah takutnya nanti salah persepsi. Semua pendapatan kotor perusahaan. Misalnya nih, Anda jualan, ya, Anda jualan satu barang, oke? Satu barang, saya langsung lihatin sini aja. Misalnya satu barang harganya berapa? Harganya yang murah aja dulu ya, 100.000. Ya, lalu ternyata ternyata terjual 100, oke? Ya, 100.000 kali 100 berapa tuh? 10 juta, betul, 10 juta. Ini namanya omset. Paham sampai sini? Oke, jadi omset adalah semua pendapatan kotor perusahaan. Jadi belum dipotong dulu apa-apa nih. Belum potong HPP, belum potong apa, belum. Nah, sekarang kita maju. Apa itu HPP? HPP adalah harga pokok produksi. Misalnya, dari 100.000, ya, 100.000, sebenarnya buku Anda, buku saya misalnya, buku saya itu sebenarnya dari saya ongkos produksinya tuh misalnya 30.000. Ya, 30.000. Ini namanya HPP. Jadi harga pokoknya itu berapa sih? 30.000. 30.000 itu satu. Jadi kalau 100 berapa tuh? 30.000 kali 100 berapa? 303 juta. Nah, inilah yang dinamakan HPP. Kalau ini dinamakan omset, ini dinamakan HPP. Ada lagi yang namanya profit. Sebelum margin, profit dulu nih. Jadi profitnya berapa? Gampang. Profit itu rumusnya adalah omset dikurangi HPP. Omsetnya berapa? Oh, penjualan kita itu ada 10 juta.
jualan buku Kak Furkon tuh saya bisa sampai 10 juta nih, segini gini. Oke, berarti Anda 100.000 dikali 100, ini 10 juta omset, dan HPP-nya 30.000 dikali 100 sama dengan 33 juta. Nah, ini dikurangi, gampang. Dikurangi aja, 10 juta dikurangi 3 juta berapa? 7 juta. Inilah 7 juta yang dinamakan dengan apa 7 juta ini? Inilah yang dinamakan profit. Jadi apa itu profit? Apa itu profit? Omset dikurangi HPP. Paham sampai sini teman-teman semua? Nah, tapi profit ini belum selesai. Belum selesai. Kenapa? Karena profit ini sebenarnya masih banyak. Ternyata ada pengeluaran yang lain. Belum misalnya biaya marketing, ya, belum misalnya biaya lagi biaya sewa, belum misalnya insentif, belum misalnya gedung, ya, ini semua dihitung, bahkan dihitung dan sampai dihitung berapa, misalnya ini harusnya total 10 juta misalnya semuanya ini 10 juta. Nah, 10 juta ini tinggal dibagi ada berapa pieces. Misalnya ada, enggak 10 juta lah, misalnya 5 juta, ada 100 pieces. Berarti, atau misalnya 3 juta lah ya, 3 juta ada 100 pieces. Berarti per pieces itu kena ke 3.000. Nah, ini namanya profit dikurangi biaya lain-lain. Biayanya 3 juta di situ ya. Akhirnya ini ketemu 4 juta. Inilah yang dinamakan margin. Margin adalah profit bersih. Adalah profit bersih. Setelah apa? Pegawai. Ini juga dimasukin nih di sini nih, biaya pegawai. Kan belum biaya pegawai. Ini baru HPP-nya aja. Nah, itu semuanya jadi masuk ke margin. Jangan bangga sama profit, jangan bangga sama apa. Tapi pastikan margin ini menjadi cash. Kak, alhamdulillah Kak Furkon, sekarang omset bisnis kami 100 juta. Menurut saya biasa aja. Ya alhamdulillah bagus. Tapi bagus nggak dengan omset 100 juta? Belum tentu. Kalau ternyata cash Anda nanti ujung-ujungnya hanya 10 juta. Enggak 10 juta, misalnya hanya 1 juta. Ya, biasa aja. Capek-capek kok dapetin 100 juta. Tapi kok ternyata hanya dapetin 1 juta. Ada. Misalnya Anda jualan komputer, satunya komputer 15 juta, tapi untung satunya hanya 500.000 atau 200.000. Ya, omsetnya pasti gede. 10 komputer saja yang Anda jual itu bisa sampai 150 juta omsetnya. Pertanyaan saya, kalau Anda ngambil margin dari satu komputer, set komputer yang terjual itu hanya 200.000. Kalau 10 komputer berapa? Paling juga hanya 2 juta. Jadi jangan bangga sama omset. Kalau ada orang, alhamdulillah omset saya 2 miliar. Saya tanya dulu, omset 2 miliar, berapa HPP-nya, berapa marginnya, berapa profitnya, berapa lagi yang lainnya. Ini utang-utang nanti kita akan ngomongin. Oke, kita harus paham dulu di sini. Kenapa ada yang kejebak? Alhamdulillah Kak Furkon, ini saya ini jualan buku atau jualan produk ini misalnya hijab gitu. Saya kirim sini, ini disimpan di sini, ini disimpan di sini. Apa yang terjadi? Kelihatannya banyak yang order, tapi cashnya nggak ada. Akhirnya orang pusing. Oh, cashnya kok nggak ada? Padahal cash ini untuk diputerin lagi jadi modal. Akhirnya apa yang terjadi? Kelimpungan. Mau bisnis lagi, mau gerak lagi, nggak bisa. Kenapa? Uangnya tertahan di mana? Di reseller, ya nggak? Di rumah-rumah orang, ya, di orang-orang yang mau jualin tapi konsinyasi. Konsinyasi tahu? Misalnya Anda punya barang gitu nih, saya titip jual ya. Sok, nah nggak usah kamu pakai modal dulu. Yang penting nanti kalau ada bagi hasil sama saya ya. Bayangkan kalau ada 5.000 buku misalnya ya.
atau ada 5.000 produk hijab misalnya, kita simpan di sini 100, simpan di sini 500, 500. Pertanyaan saya, itu kejual nggak? Kalau nggak kejual, itu sebenarnya bukan profit, bukan margin, tapi apa? Piutang. Kelihatan gede, tapi sebenarnya itu piutang. Dan piutang itu berarti uang kita dari orang lain. Itu belum tentu akan bisa diambil. Biasa gitu ya, aku hutang dong, aku ngambil dulu barangnya ya, nanti aku bayar sebulan kemudian. Kita tagih, ntar ya bulan depan kita tagih, ntar ya bulan depan, capek-capek lagi, barangnya nggak ada, uangnya nggak terambil. Apa yang terjadi? Uang kita makin turun, akhirnya kita gulung tikar. Makanya saran saya, kalau mau berbisnis lebih baik berbasis cash. Maksudnya gimana Mas Purkon? Anda mau beli sesuatu, beli cash. Anda mau jual sesuatu, jual cash. Jangan cicilan. Karena kalau cicilan, yang terjadi adalah uang Anda tertahan di luar. Pertanyaan saya, udah tertahan, bisa nggak diambil lagi? Belum tentu. Ternyata nggak bisa nyicil. Banyak kan? Lihat aja motor-motor sekarang, motor cicilan, motor leasing. Berapa banyak sekarang ada orang-orang yang jabel ini, ambil ini. Kenapa? Karena banyak orang yang dia berani DP, dia tapi nggak berani nyicil. 6 bulan kemudian dia ambil tuh motor. Jangan buta finansial. Anda harus paham finansial, karena belum bisa Anda ngomongin jualan itu adalah darah usaha kalau Anda nggak paham dengan financial language. Ya, setiap bidang pasti ada bahasanya. Nah, ini kita ngomongin bahasa. Ini bahasa sederhana, tapi kalau nggak paham, apa yang terjadi? Kita bisa kelihatan kaya, kelihatan hebat, tapi rapuh. Ketika dicek, berapa margin kamu? Nggak tahu. Omset kamu? Nggak tahu. Jualan apa? Ini. Oke, mudah-mudahan ini semua bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa membuat sahabat kaya wawasan tentang bagaimana caranya nanti mau jualan tapi dengan cara yang tepat. Jangan lupa dengan bahasanya.